ini saya akan menjelaskan mengenai KB pil. Nah, KB pil sendiri itu merupakan alat kontrasepsi yang diberikan secara oral. Jadi diminum secara oral setiap hari, 1 kali sehari. Jadi langsung saja KB pil ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kontrasepsi oral kombinasi, kemudian yang kedua, kontrasepsi oral progestin. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, kontrasepsi oral kombinasi. Jadi, untuk kontrasepsi ini sendiri, dia mekanisme kerjanya itu menekan sel telur, kemudian mengurangi transport sperma, kemudian dia juga mengganggu pertumbuhan endometrin sehingga dia menyulitkan inflamasi. Kemudian dia juga memperkental lendir serviks. Nah, untuk kemasan kontrasepsi ini dia ada yang 21 hari dan 28 hari. Nah, untuk keuntungannya yang pertama, dia mengurangi resiko anemia, kemudian dia juga mengurangi jumlah darah haid, kemudian dia mengurangi resiko untuk terkena kanker serviks dan mengurangi resiko terkenanya kanker payudara. Nah, yang bisa menggunakan KB pil ini yaitu ibu menyusui bisa, kemudian ibu pasca bersalin dan sedang tidak menyusui bisa, kemudian pasca keguguran juga, kemudian wanita anemia dan wanita dengan nyeri haid. Yang tidak boleh sendiri menggunakan KB pil ini adalah wanita yang diduga hamil atau sedang hamil, kemudian sedang menyusui eksklusif, kemudian dia mempunyai penyakit hepatitis atau penyakit kuning, terus dia ada riwayat penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kemudian wanita yang perokok dengan usianya itu 35 tahun ke atas. Untuk cara pemakaiannya itu minum 1 pil setiap hari di waktu yang sama, kemudian kedua minum 7 pil dari hari pertama sampai hari ke-7 mens, kemudian misalnya untuk kemasan 21 pil, dia bila pilnya itu habis, maka beri jeda dulu selama 7 hari, kemudian buka kemasan yang baru. Nah, untuk wanita yang menggunakan KB pil terus setelah 30 menit terjadi muntah, maka ganti dan minum pil yang dari kemasan baru. Kemudian gunakan juga pelindung ganda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi oral progestin. Nah, untuk mekanisme kerjanya sama seperti kontrasepsi oral kombinasi, yaitu dia menekan sel telur, kemudian dia juga mengurangi transport sperma, terus dia mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga menyulitkan implementasi, terus dia juga memperkental lendir serviks seperti itu. Kemudian untuk pemakaian kontrasepsi oral progestin ini boleh dilakukan pada wanita usia subur, kemudian dia sedang menyusui, maksudnya sedang menyusui ini dia sudah menyusuinya pasca lebih dari 6 bulan pasca bersalin. Kemudian kontrasepsi oral progestin ini juga boleh diberikan pada ibu pasca bersalin dan tidak menyusui, kemudian pasca keguguran juga bisa, lalu ada riwayat hipertensi, tapi hipertensinya ini harus kurang dari 180/110. Nah, kemudian wanita misalnya ada nyeri haid, itu juga bisa, terus perokok juga bisa menggunakan KB ini. Nah, untuk yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi oral progestin ini adalah ibu yang sedang menyusui dan menyusuinya itu masih kurang dari 6 minggu setelah postpartumnya. Nah, kemudian dia mengalami perdarahan pervaginal, kemudian
operasional atau dia ada riwayat atau sedang menderita. Kemudian juga tentu saja wanita yang sedang hamil tidak boleh menggunakan kontrasepsi pil. Nah, untuk penggunaan KB pil ini sendiri, jadi mulai dari hari ke-1 siklus haid, kemudian segera diberikan apabila tidak hamil, jadi diminum aja setiap hari kalau misalnya memang diduga tidak hamil. Kemudian untuk ibu postpartum ini, jadi kalau misalnya dia menggunakan mal, itu baru boleh diberikan KB ini setelah 6 bulan setelah mal. Nah, kalau misalnya dia sedang menyusui tapi dia tidak makan, itu tunggu 6 minggu baru boleh menggunakan KB pil ini. Kalau misalnya dia tidak mal atau tidak menyusui, boleh langsung segera diberikan KB pilnya. Nah, untuk pasca keguguran juga sama, langsung aja diberikan kepada ibunya kalau misalnya mau menggunakan KB ini. Cukup sekian mungkin penjelasan mengenai KB pil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.